Hai, welcome to Artocles. Kamu percaya nggak sih bahwa suatu insiden bisa merubah sifat seseorang 180 derajat dari sifat aslinya? Contohnya nih, ada seorang pria mengalami kecelakaan, tiba-tiba dia kepengen nyicipin istri tetangga. Itu pura-pura atau beneran gara-gara geger otak? Wanita cantik ini bernama Laura Manik yang asalnya dari wilayah Alicante, negara Spanyol. Ada loh orang Batak juga bermarga Manik, sama dengan di Spanyol ternyata. Perempuan tersebut lahir pada tahun 83 dan merupakan putri tunggal dari sang ibu yang bernama Ponelia Manik, yakni seorang pensiunan dari penata musik di studio kanak-kanak wilayah Córdoba. Laura terbilang sangat pendiam namun ramah, serta bukan tipe orang yang suka banyak ngoceh dan gibah pada tetangga. Dia lebih baik di rumah aja belajar bikin kue atau nemenin mamanya buat jahitan kain yang dititipkan dari reseller pakaian. Pada 2006, Laura menikah dengan seorang montir bernama Igno Alcantut yang lebih tua 2 tahun darinya. Lelaki tersebut sangat mencintai istrinya dengan segenap jiwa dan raga, walaupun hidup serba pas-pasan, bahkan kalau di akhir bulan malah kekurangan nunggu gajian baru bisa makan lagi. Namun kemesraan yang terjalin gak pernah pudar. Tahun 2008 dan 2011 mereka dikaruniai anak yang tentu bikin hubungan semakin lengket. Laura hanya banyak menghabiskan waktunya dalam rumah, ngurusin buah hatinya. Sampai-sampai tetangga mikir, wanita tersebut terlalu sombong, gak pernah mau keluar rumah ngobrol atau berbaur saat perayaan apapun. Nah, suami dan anak-anak Laura ini kan numpang tinggal di rumah Bu Ponelia. Makanya Igno sangat menghargai mertuanya yang sudah ngasih tempat tinggal bagi mereka. Pada perayaan Hari Kemerdekaan Spanyol di hari Kamis 12 Oktober 2017, diadakan acara menarik sepanjang jalan sampai puncak acaranya itu bermuara di Stadion Alicante FC secara besar-besaran, dan ada juga pertunjukan matador antara banteng dengan torero. Semua orang senang nonton acara tersebut, bahkan rela dan tanpa takut berdiri berbondong-bondong sepanjang jalan saat di dalam stadion udah nggak muat lagi. Tidak terkecuali bagi keluarga Alcantut dan Manik. Bahkan kedua anak mereka yang masih kecil juga dibawa ikut panas-panasan nonton pertunjukan tersebut. Tapi karena di dalam terlalu ramai, akhirnya Laura dan ibunya, Ponelia, nggak masuk stadion. Mereka malah nunggu dan nontonin di jalanan, nggak ikut sama Igno dan dua bocilnya. Sekitar jam 3 sore mendadak, ada beberapa banteng dilepas yang bikin semua orang lari, tapi tetap memancing supaya diseruduk oleh banteng-banteng besar yang marah. Kebetulan banget Laura menggunakan pakaian berwarna orange cerah yang berdiri dekat dengan para pemuda yang sengaja manggil-manggil banteng supaya dikejar. Sampai seekor diantaranya menyeruduk tubuh Laura yang coba menghindar namun keburu telat. Bagian pinggang bajunya nyangkut di salah satu tanduk hingga membuatnya terangkat ke udara lalu terpelanting sekitar 6 meter dari lokasi awal di pinggir jalan tersebut. Ibunya sempat menangis dan beberapa perempuan lain mencoba menggeret tubuhnya ke bagian samping pertokoan. Karena pingsan, segera dilarikan ke Rumah Sakit Medibar Alicante untuk mendapat perawatan. Ada bagian dada, pinggang, leher, dan lengan yang membiru akibat memar. Bagian kaki dan di bawah ketiaknya juga terkilir. Namun sisanya dia masih sehat dan tidak mengalami luka atau retak di bagian kepala. Semua aman, kata dokter. Makanya nggak sampai 24 jam dia langsung diperbolehkan pulang oleh tim medis yang merawatnya. Semingguan setelah terjadi insiden tersebut, ternyata Laura sering mengeluhkan kepalanya yang terasa sakit luar biasa sampai membuatnya kadang ingin muntah, gak nafsu makan, dan anehnya makin membenci sang suami. Diajakin lagi berobat ke dokter yang sama di Rumah Sakit Medimar, sampai ronsen segala, namun beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan tidak ada yang parah pada kepalanya. Semua nampak baik. Bahkan sebulanan kemudian pada Desember 2017, karena masih merasakan sakit yang luar biasa, ada saudara yang ngebawa Laura ke rumah sakit di ibu kota Madrid
untuk menjalani perobatan dan X-ray. Namun hasilnya sama dengan yang ada di rumah sakit Medimar. Nggak ada yang serius. Mungkin cuma kaget pasca kejadian atau trauma aja. Makanya perempuan itu balik ke rumah tanpa melalui proses pengobatan lanjutan yang spesifik. Cuma disuruh banyak istirahat serta tidak mengingat-ingat kejadian kemarin agar tidak merasa ngeri lagi. Anehnya, sejak bulan Januari 2018, ada kelakuan dari Lauro yang mulai di luar akal sehat dan berubah dari pribadi dia yang sebelumnya. Dari pendiam jadi banyak omong. Kalau dulu suka pakai baju tertutup dan celana panjang, mendadak hobi banget pakai yang ketat-ketat supaya belahan dadanya terlihat. Roknya serba minim yang bikin bagian paha serta bokongnya tumpah kemana-mana. Dia juga rajin dandan menor, lipstik merah merona, blush on dan maskara yang mencolok. Bahkan gak mau lagi pakai sendal yang tepek, wajib high heels. Padahal badannya aja udah kayak dugong kata orang. Kalau dilarang oleh suami atau mamanya dia langsung ngelawan. Padahal dengan penampilan seperti itu, gak ngerti juga mau kemana. Dia jalan sore deket kali, jongkok-jongkok dalam gang dekat rumah, atau cuma berdiri aja menyapa orang yang emang dikenalnya sampai malam hari. Sebagian tetangga menganggapnya sudah gak waras, padahal mah kata dokter dia baik-baik aja, gak kena sakit mental kok. Awalnya pada kaget ya dengan sikap Lauro yang baru ini. Namun minggu demi minggu berlalu, akhirnya pada mulai terbiasa dengan tingkahnya yang hobi berdiri dekat WC umum atau manjat-manjat pohon sambil gaduin batang pisang. Tanggal 25 Januari 2018, Lauro mulai berhubungan dengan pria-pria yang dikenalnya dari Facebook atau aplikasi kencan, lalu menjumpai mereka untuk bermesraan atau berhubungan badan di hotel kecil. Bahkan belakangan, dia minta suaminya untuk pisah, namun Ikno menolak karena yakin suatu saat istrinya akan sembuh dan sifatnya kembali seperti dulu. Kasihan anak-anak di rumah sekarang dijagain ama neneknya. Ibu Ponelia pun sibuk ngurus jahitan dari konveksi, sementara Lauro nggak jelas. Tiap sore berangkat dari rumah dengan dandanan menor dan baru pulang lewat tengah malam. Lauro pun jujur habis kencan sama pria lain karena udah nggak tertarik lagi dengan Ikno yang kurang ganas di atas ranjang. Anehnya, perempuan itu ngaku dalam semalam dia bisa bertemu 3-4 pria secara bergantian untuk melayani mereka di atas ranjang secara gratis. Suka sama suka, karena ini yang emang diinginkan oleh wanita tersebut. Sampai nangis loh Ibu Ponelia mendengar omongan putrinya. Ikno pun cuma bisa tertunduk lemas, karena mau marah juga percuma sebab sang istri udah bolak-balik minta cerai. Bingung kan? Sampai tanggal 10 Februari 2018, akhirnya Lauro dikurung oleh ibu dan suaminya dalam kamar sejak siang sampai malam supaya nggak kelayapan lagi ke jalanan dengan makeup yang serba berlebihan. Bahkan saat dia minta diisiin internetnya untuk main sosmed, ditolak oleh mereka. Biar aja handphonenya nggak aktif supaya nggak nyari cowok-cowok dari aplikasi. Bahkan ibunya kemudian manggil orang pintar ke rumah untuk membantu menyembuhkan putrinya yang dianggap kemasukan jin centil atau arwah cewek gatel. Soalnya dari dulu nggak pernah binal, kok bisa tiba-tiba jadi sehiper begitu. Apa mungkin kemarin yang nyeruduk dia adalah banteng betina libido tinggi, makanya arwahnya pindah ke tubuh Lauro. Sampai-sampai nafsunya pun sebuah banteng sejak kejadian tersebut. Nyatanya orang pintar itu datang berkali-kali, tetap aja Lauro nggak ada perubahan. Dia ngamuk karena dikekang. Dibawa lagi ke rumah sakit, namun dokter bilang dia sehat-sehat aja. Bahkan ada rekaman video saat Lauro ngobrol 4 mata dengan dokter dan sama sekali tidak menunjukkan gejala orang yang sedang sakit jiwa. Tidak ada kesurupan, tidak ada juga ngalor ngidul seperti yang dipikirkan. Dia hanya mengaku bahwa hasratnya semakin menggebu ngelihat cowok-cowok lain, tapi tidak dengan suaminya. Sebulan setelahnya nampak sang suami udah lelah dengan keadaan rumah tangganya dan mulai cuek dengan hal yang menimpa Lauro. 4 bulan lebih nggak tidur seranjang dan tidak saling sentuh. Dia bertahan demi anak-anak aja kalau di rumah. Makanya kemudian Ikno berhubungan dengan seorang janda anak satu bernama Daisabel Zabatos yang tinggalnya itu nggak jauh dari bengkel tempat lelaki itu bekerja. Ikno jujur pada Daisabel bahwa dirinya sedang dalam masa kebingungan sebab sudah berulang kali diminta cerai oleh istrinya. Seandainya kelak menikah dengan Daisabel, apakah dia siap menerima dan mengurus kedua anaknya nanti?
Jadinya mereka akan punya 3 anak kalau kawin. Isabel jawab sangat senang dan siap menyambut dengan tangan terbuka kedua anak Igno. Dia tahu lelaki itu udah depresi karena perlakuan Lauro yang tidak menghargainya lagi sebagai suami. Sering dihina ukuran anunya, menyepelekan permainan ranjangnya, underestimate dengan pekerjaan serta penghasilan suami yang sedikit. Bahkan yang paling bikin sakit hati nih ya, Lauro hobi banget menguji permainan ranjang pria lain yang katanya jauh lebih luar biasa daripada Igno yang kayak keong. Jelaslah tersinggung, harga dirinya diinjak-injak sama Lauro kayak kotoran. Igno aja yang bodoh dari dulu gak pernah mau dicerai, padahal udah gak dianggap apa-apa. Pada awal April 2018 ternyata Igno berani ngomong pada mertuanya bahwa dia siap untuk berpisah karena udah gak bisa mentolerir semua kebiasaan nakal sang istri. Bu Ponelia seperti memaklumi karena dari kemarin juga udah nyuruh pisah aja kalau si Lauro masih menggatal cari kencan terus kerjaannya. Hal ini diomongin pada sang istri yang entah mengapa kemudian si Lauro malah nangis-nangis dengan keadaan rumah tangganya. Dia minta maaf pada sang suami atas segala hinaan yang merendahkan Igno selama ini. Bahkan mohon ampun dengan tabiat buasnya selama beberapa bulan terakhir. Namun lelaki itu udah bulat tekad akan bercerai dan masalah hak asuh anak bisa dibicarakan. Mau gantian urus bocah juga silakan. Igno nggak akan pernah lepas tanggung jawab dan siap ngasih belanja bulanan. Diskusi pun dilakukan, malah selanjutnya Lauro yang susah banget untuk pisah. Resmi juga yang menjadi duda dan janda per hari Rabu 4 April 2018. Selama semingguan, kedua anaknya tinggal bersama Lauro. Malahan perempuan itu resah dan ngerasa kangen dengan mantan suaminya. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Kalau udah menghilang baru terasa kau kan. Apalagi desas-desus tetangga mengatakan bahwa si Igno bakal nikah lagi dengan janda anak satu yang jauh lebih cantik daripada Lauro. Gimana dia nggak makin resah dan mulai berpikir bahwa mantannya dulu minta pisah pasti karena emang udah lama berselingkuh dengan perempuan lain. Padahal jelas-jelas Bu Ponelia langsung ngomong, terserah si Igno mau nikah sama siapapun sekarang. Toh sejak 4 bulan lalu tidak pernah lagi dijamah sama istrinya. Tiap hari omongan Lauro cuma seputar cerai dan seputar kencannya dengan pria-pria dari aplikasi. Sekarang syukurin, dia yang kau hina bau kambing malah kau rindukan. Pada Jumat malam 13 April 2018, Lauro pamit pada ibunya mau ke kontrakan Igno untuk mengantar 2 anaknya karena jatah pria itu menjaga anak-anak mulai besok. Mereka pun ke sana dan ternyata mendapati mantan suaminya sedang bersama Isabel. Pas ngebuka pintu, keduanya dalam posisi nafas terengah-engah, serta banjir keringat di dahi mereka. Lauro cemburu dan mikir pasti habis ngapa-ngapain nih berdua. Isabel menyapa Lauro, namun si mantan istri nampak emosi dengan wajah memerah, lalu ngajakin Isabel untuk bicara 4 mata ke samping rumah. Dalam kegelapan langsung Lauro menyerang saingannya itu dengan kayu kaso yang ada di tanah ke bagian kepala Isabel yang berteriak. Gak sampai di situ, Lauro ngambil batu tajam dalam genggamannya lalu menghajar kepala Isabel bertubi-tubi sampai cairan merah mulai membasahi rambut, hidung serta bibirnya. Igno dan beberapa pejalan kaki yang lewat langsung melerai dan segera melarikan Isabel yang terluka parah ke rumah sakit San Vicente. Setelah itu Lauro yang didampingi ibunya selama 2 hari nggak mau ngomong apa-apa di kantor polisi. Sampai di hari ketiga, dia ikutan nangis saat tahu nyawa Isabel tidak terselamatkan karena perbuatannya. Janda anak satu itu pun menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-32 tahun. Tentunya pihak keluarga dari Isabel tidak mau diajak damai sebab wanita itu terkenal lembut, penyayang dan baik pada siapapun. Sekarang anaknya tinggal sendirian dan cuma diurus oleh neneknya yang ada di kota Murcia. Melalui pengacara Sarah Dawudi, dinyatakan bahwa Lauro melakukan penyerangan karena dia merasa cemburu dan curiga bahwa selama ini, jauh sebelum bercerai dengan Igno, pasti udah ada hubungan di antara keduanya. Hal tersebut menjadi kecurigaan Lauro karena sejak sebulanan lalu ada tetangga yang bilang
bahwa Daisabel kerap terlihat nganter makan siang ke bengkel tempat suaminya bekerja. Itu artinya perempuan tersebut berniat jadi pelakor sejak dulu dan harus dikasih pelajaran. Namun justru baik Igno dan ibu mertua yang bersaksi di pengadilan mengatakan bahwa keanehan sikap Lauro muncul di bulan Oktober setelah diseruduk banteng. Semenjak itu dia suka menghina Igno, suka berkencan dengan puluhan pria tiap minggunya, jarang mengurus anak dan suami, bahkan bolak-balik nuntut cerai sejak bulan November 2017. Jujur-jujuran emang Igno pacaran diam-diam ya sama Daisabel sejak Januari 2018. Tapi itu 3 bulanan setelah Lauro bertingkah. Wajar dong kalau Igno mencari cinta lainnya, karena kondisi rumah tangganya pun udah nggak harmonis. Jadi nggak akan ada asap tanpa api. Si Lauro yang memulai semuanya hingga Igno pun mencari sosok baru yang bisa membuatnya lebih nyaman serta membelainya. Cukup aneh ya, karena kemudian pihak dokter yang dimunculkan di pengadilan mengatakan bahwa otak dan pemikiran Lauro sejak insiden banteng aman-aman aja. Tidak ada penjelasan yang bisa diberi mengenai hasratnya yang naik drastis sejak kejadian itu. Yang pasti banyak yang menuduh bahwa Lauro selama ini cuma berpura-pura tidak waras. Dia emang punya banyak kekasih online dan baru direalisasikan ketemu serta kencan dengan mereka setelah kejadian dengan beralasan bahwa serudukan banteng lah yang membuatnya jadi binal dan berhasrat kayak kuda. Sudah ada bakat itu dari dulu, baru sekarang aja keluarnya. Makanya kemudian hakim di pengadilan Alicante menyatakan dirinya bersalah atas penyerangan Daisabel dengan sengaja dan kejam. Wanita berusia 35 tahun tersebut pun dijatuhi hukuman penjara 25 tahun dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 18 tahun kurungan. Anak-anaknya pun ngikut Igno kemudian pindah ke kota Huelva. Bagaimana menurut kamu? Apakah percaya bahwa serudukan banteng itu beneran telah merubah Lauro yang tadinya pendiam dan berpenampilan tertutup menjadi hobi menggeliat dan buka-bukaan? Atau ini cuma modus dia doang karena emang nunggu momentum untuk bisa mengeluarkan sisi liar dari pribadinya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.